Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana memberi nilai pada tugas yang telah diberikan oleh siswa kita. Kemudian bagaimana melihat siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Kemudian bagaimana mendownload hasil tugas siswa ke format yang lain, misalnya ke file Excel, sehingga kita bisa mudah untuk melakukan pengolahan nilai. Baik, langsung aja. Yang pertama kita login dulu. Misalnya saya login dulu, maka tampilannya seperti ini. Kalau sudah masuk di dashboard seperti ini, kita bisa masuk ke kelas yang akan kita koreksi atau kita nilai tugasnya. Misalnya saya buka kelas 10, buka 1, diklik aja. Kemudian kita masuk ke tugas yang akan kita beri nilai, misalnya tugas KD 1. Ini kita klik dulu. Nah, kita sudah di area tugas yang akan kita nilai. Maka di sini ada keterangan grading summary. Grading summary diantaranya ada 3 hal yang bisa kita ambil infonya. Yang pertama adalah partisipannya berapa. Di sini saya mencontohkan hanya 6. Nanti kalau misalnya dalam satu kelas, mestinya ini jumlahnya 36 atau berapa. Jadi ini karena hanya contoh aja. Ini kemarin saya memasukkannya hanya 6 siswa. Kemudian ada keterangan submitted. Submitted artinya yang sudah mengumpulkan tugas atau yang sudah mengirimkan tugasnya sebanyak 3. Dan dari 3 itu di sini ada needs grading. Jadi yang sudah siap untuk dinilai itu sebanyak 3. Atau dengan kata lain, needs grading itu yang belum kita nilai itu 3. Jadi needs grading itu yang sudah mengumpulkan tapi belum diberi nilai. Nah, sekarang bagaimana cara memberi nilai pada tugas siswa? Bapak Ibu, salah satunya bisa dibuka dulu view all submission. Ini ada tombol view all submission. Di sini ada tombol view all submission. Bisa juga dengan buka action menu sini, kemudian sini juga view all submission. Jadi sama, Bapak Ibu bisa menggunakan ini tombol action menu, kemudian view all submission, atau langsung di tombol ini. Jadi sama aja. Misalnya ini saya klik view all submission. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat keseluruhan siswa. Dilihat dari statusnya, Bapak Ibu bisa akan tahu di sini misalnya submitted for grading. Artinya kalau submitted, anak sudah mengirimkan tugasnya tapi belum dinilai. Kalau no submission berarti anak belum mengumpulkan tugasnya. Jadi dari view all submission ini Bapak Ibu bisa tahu mana anak yang sudah mengumpulkan tugas, yang sudah mengirim tugas, siapa yang belum, atau bahkan siapa yang sudah ngirim tugas tapi belum kita nilai atau belum selesai kita nilai. Jadi kalau belum kita nilai itu submitted for grading. Kalau sudah dinilai nanti ada credit, bukan grading lagi tapi credit. Nah, bagaimana cara menilainya? Karena yang saya contohkan ini adalah bentuk tugasnya itu file submission, artinya tugas yang dikirimkan anak dalam bentuk file, maka sudah pasti kita harus melihat dulu isi filenya itu seperti apa, kemudian kita koreksi, kemudian kita beri nilai. Nah, nilainya nanti kita masukkan di sini. Nah, berarti kita harus buka dulu file yang dikirimkan anak. Nah, di sini misalnya Adela Mustika Ramadhani sudah mengirimkan tugasnya di sini. Berarti ini kita download dulu. Kita klik aja filenya, kita klik,
kemudian kita buka. Setelah di download kita buka seperti ini. Jadi ini anggap saja ini jawaban dari siswa. Setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa koreksi, dilihat mana jawaban yang benar dan yang salah, kemudian dihitung sampai Bapak Ibu mendapatkan nilai akhirnya berapa. Kalau sudah mendapatkan nilai akhirnya berapa, Bapak Ibu bisa kembali ke, atau ini boleh ditutup dulu, bisa kembali ke sini lagi. Ini kita berikan nilai. Cara memberi nilainya, diklik grade. Ini ada tombol grade, kemudian kita masukkan nilainya di sini. Ini grade out of 100, bagi maksimalnya 100. Misalnya kita isi nilainya 80. Seperti itu. Itu cara menilainya seperti itu. Kemudian ini ada feedbacknya. Bapak Ibu bisa isi, boleh tidak. Misalnya kalau sudah di atas KKM, sudah bagus nak, dan tingkatkan belajarmu atau gimana, bisa ditulis di sini. Atau misalnya yang di bawah KKM, misalnya belajar lagi nak, nanti ikut remedi atau gimana, itu boleh dituliskan di sini. Atau tidak ditulis pun juga tidak apa-apa. Itu baru satu anak. Kemudian kalau kita akan melanjutkan ke koreksi berikutnya, Bapak Ibu bisa diklik simpan dulu, boleh save change ini atau save and show next. Kalau save change saja, kita klik aja save change. Oke, maka kita udah nyimpen, nilainya sudah tersimpan, tapi tampilannya masih di anak yang ini, anak yang tadi kita beri nilai. Kalau save and show next berarti menyimpan sekaligus menampilkan anak berikutnya yang akan kita, atau siswa berikutnya yang akan kita nilai. Misalnya kita klik save and show next. Jadi untuk ke siswa berikutnya bisa klik save and show next, atau juga boleh pakai panah ke kanan ini, panah next yang ini boleh diklik. Oke. Nah, akan membuka siswa berikutnya. Di sini kita akan menilai siswa berikutnya. Nah, berarti dengan cara yang sama, yaitu kita buka filenya dulu. Jadi cara mendownload filenya tadi boleh lewat view all submission tadi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen kembali ke tampilan yang tadi, itu bisa klik ini, view all submission. Nanti kembali ke tampilan yang ini. Nah, yang seperti ini. Tapi kalau pengen memberi nilai, maka Bapak Ibu bisa klik grade ini. Nah, ini ada bedanya. Kalau sudah diberi nilai, ini ada nilainya, maka di sini ada graded. Nah, sekarang kita lanjutkan. Adila sudah kita nilai, Adinda tadi belum. Maka kita kembali ke tampilan penilaian tadi, diklik grade lagi, atau boleh download. Jadi cara mendownload jawabannya itu bisa lewat all submission ini, atau lewat pada saat Bapak Ibu memberi nilai. Jadi sama aja, downloadnya di sini, atau misalnya saya klik grade dulu. Nah, downloadnya lewat sini juga bisa. Ini diklik, nanti akan mendownload. Kita buka dulu seperti tadi, kita buka. Kemudian kita lihat jawabannya, kita koreksi. Kemudian kita beri nilai. Kalau sudah dapat nilainya, kita masukkan nilainya di sini, misalnya 85 misalnya. Nah, boleh dikasih feedback, boleh tidak. Nah, seperti tadi, kalau pengen menyimpan sekaligus menampilkan siswa berikutnya, diklik save and show next. Seperti ini, klik OK. Demikian seterusnya sampai siswa itu selesai dikoreksi semua. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tahu di pojok kanan atas itu 3 of 6, berarti Bapak Ibu sudah membuka 3 siswa dari 6 siswa yang ada di, yang menjadi partisipan di tugas ini. Demikian seterusnya Bapak Ibu bisa bisa dilanjutkan sampai siswa yang terakhir. Nah, kalau seperti ini berarti siswa belum mengirimkan tugasnya, jadi filenya belum tampil. Jadi bisa langsung di next saja. Nah, di sini juga belum
dikirim siswanya, belum dikirim tugasnya. Nah ini juga, nah ini sudah hijau pangka, jadi kita beri nilai. Jadi kita download lagi filenya. Nah kemudian kita buka, kita koreksi, kita beri nilai. Kalau sudah, nilainya kita masukkan di sini, misalnya 65 misalnya. Kemudian kita simpan. Oke, misalnya gitu. Nah seperti itu. Kalau sudah dinilai semua, kita bisa kembali ke tampilan view all submission lagi. Bisa diklik ini lagi, klik view all submission. Nah seperti ini. Nah itu cara memberi nilainya, cara memberi nilai pada tugas yang telah dikirimkan siswa kita. Kemudian misalnya di akhir tugas Bapak Ibu pengen mendapatkan nilainya atau pengen mendownload hasil nilainya sehingga nanti mudah untuk ngolahnya. Nanti kita download bentuknya Excel. Nah caranya Bapak Ibu ada beberapa cara. Salah satunya Bapak Ibu bisa lewat tampilan view all submission ini. Bapak Ibu bisa milih grading actionnya itu view gradebook, dipilih view gradebook. Nah ini kita klik aja. Nah di sini nanti akan kelihatan Bapak Ibu semua nilai yang ada di kelas tersebut. Nah ini nilai tugas KD1 masuk seperti ini. Kemudian semua nilai tugas dan ulangan nanti akan tampil di sini. Kemudian bagaimana cara mendownloadnya, mendownload hasil baik tugas maupun ulangannya? Bapak Ibu bisa klik tombol export. Kemudian supaya bentuk filenya itu Excel, maka dipilih Excel spreadsheet. Ini ada linknya, Excel spreadsheet, diklik. Kemudian di sini akan ada tugas dan ulangan yang ada di kelas tersebut. Nah Bapak Ibu bisa download semuanya, tapi karena yang baru terisi hanya tugas KD1, Bapak Ibu bisa yang dipilih hanya tugas KD1 saja. Jadi yang dicentang ini aja. Nah ini bisa yang lainnya dihilangkan tombol tanda centangnya. Nah berarti yang di-download cuman tugas KD1 saja. Jadi seperti itu. Kemudian tinggal diklik download, selesai, nanti tinggal dibuka. Nah seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk Excel, itu lebih mudah kita untuk ngolah nilainya. Nah Bapak Ibu sampai di sini mungkin bisa disimpan ulang ke folder nilai dan seterusnya, kemudian diolah seperlunya. Dan untuk mendownload, saya kembali ke tampilan ini tadi, dan untuk mendownload hasil tugas atau ulangan Bapak Ibu bisa lakukan berkali-kali. Jadi mungkin ada perubahan, mungkin kemarin ada yang belum mengumpulkan tugas, kemudian ada yang sudah mengirimkan lagi, maka Bapak bisa download lagi dengan cara yang sama. Kira-kira seperti itu. Itu cara, misalnya kayak cara saya kembali ke sini, itulah cara memberi nilai tugas seperti itu tadi. Kemudian bagaimana mendownload hasil nilainya lewat view gradebook tadi. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.